الحمد لله الذي أصلح الضمائر ونقى السرائر فهدى القلب الحائر إلى طريق أولى البصائر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan dua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala membuka nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semua umat Islam yang masih berpegang teguh kepada ajarannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 awal pertama Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bahkan untuk jihad fisabilillah?" Kemudian Nabi mengatakan, "Iya, bahkan jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian kembali tidak membawa apa-apa." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada hari ini kita memasuki hari-hari akhir di bulan Dzulqa'dah. Artinya bulan Dzulhijjah sangat dekat sekali, tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, mengartikan dalam satu hadis ini bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mempunyai keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wal fajri wa layalin ashri, demi fajar dan malam-malam yang ke-10. Para ulama berbeda pendapat, dan ada yang mengatakan malam 10 itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kemudian
awal 10 awal di bulan Ramadan, dan terakhir adalah 10 pertama di bulan Muharram. Ini adalah semua mengartikan tentang kesepakatan ulama tentang walayalin ashr. Namun ada yang mengatakan, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan yang dimaksud walayalin ashr itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena Ramadan mulianya adalah di malamnya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya malam yang 10 mulia adalah di awal bulan Zulhijjah, karena kemuliaannya adalah berada di siangnya, karena di situ ada malam, ada hari penyembelihan kurban, ada hari Arafah dan hari Tasyrik, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun dalam Fadailul Amal juga dijelaskan bahwasanya 10 pertama di bulan Zulhijjah itu kebaikannya sama dengan 1000 hari. Bahkan ada yang mengatakan 10.000 hari. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, marilah kita memahami apa itu keberkahan dan kandungan yang berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada beberapa amalan yang mungkin bisa kita lakukan sebagaimana para sahabat dan Rasulnya mengisi hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah dengan cara as-shaum, melaksanakan puasa sunnah. Ini adalah salah satu amal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan di antara sahabat radhiyallahu anhu bernama Ibnu Umar, beliau selalu melaksanakan puasa di hari-hari 10 pertama itu. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan, an ba'di azwajin Nabi SAW qalat, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a min Dzulhijjah. Dari istri Nabi SAW berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, wa yaum Asyura, dan di bulan Muharram, wa thalathata ayyamin kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan, awwalu isnain minasyahr wal khamis, dan juga puasa Senin Kamis. Inilah puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam mengisi hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah an-takbir wa dzikru, dengan cara memperbanyak takbir dan zikir. Mungkin setiap tahun kita mendengar kita melakukan zikir setelah hari raya Idul Kurban. Namun takbir di sini bisa dikategorikan. Ulama mengkategorikan bahwasanya takbir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Kemudian ada takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak ada aturan waktunya. Dan ini bisa kita lakukan adalah di hari pertama, kedua sampai 9. Kita memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, rumah kita. Kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketiga adalah dengan cara melaksanakan haji. Namun qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ini, kaum muslimin tidak bisa melaksanakan haji berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan niat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kesempatan yang lain kita semua diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu paling tidak ada azam di antara kita, ada niat, tekad dan semangat kita untuk mempunyai keinginan mendaftar berangkat haji di Baitullah. Jangan sampai niat kita utamakan umrah, namun haji kita belum. Karena sesungguhnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah haji. Namun kaum muslimin masih banyak yang belum haji, namun mempunyai semangat yang sangat luar biasa dalam melaksanakan umrah. Karena ketika seorang mukmin sudah meniatkan
sudah mendaftar haji, maka ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, maka sesungguhnya kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan haji. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah memperbanyak amal soleh. Di antara amal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak amal soleh. Qiyamul lail, tilawah Al-Quran, membantu saudara kita yang sedang kesusahan, dan membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk dalam rangka kita memberikan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah berkorban. Selagi kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah belum wafatkan kita, Allah berikan kesempatan hidup kita, maka gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah dengan cara berkorban, karena itu adalah sesuatu syariat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala di awal bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir dalam mengisi awal Zulhijjah ini adalah dengan cara iksarut taubat, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya orang yang melakukan kesalahan, orang yang banyak dosa, orang yang mempunyai kemaksiatan, namun semua kaum muslimin hendaklah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mampu membebaskan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Apa yang beliau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka beliau bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini adalah menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya daya, tidak mempunyai kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena termasuk sifat seorang mukmin adalah orang-orang yang selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang munafik, orang yang sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Anfal, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengangkat musibah, mampu mengangkat bala dari negeri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ketika ada nabi berada di sekeliling kita, tentu Allah tidak akan menurunkan azabnya. Begitu juga ketika ada di antara kita orang yang selalu menengadahkan tangannya ke atas, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cabut musibah itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan wabah musibah yang menimpa negeri kita, negeri sedunia semuanya, Allah Subhanahu wa taala cabut. Allah Subhanahu wa taala angkat dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.